Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Mega Maratusalika dengan NPM 3 digit dari belakang 093 dari Prodi Pendidikan Ekonomi 3B. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait dinamika kependudukan untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Naila Riza Umami, MPD. Apa itu dinamika penduduk? Dinamika penduduk adalah kondisi di saat struktur penduduk atau jumlah dan persebarannya mengalami perubahan akibat terjadinya proses demografi, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan. Dinamika penduduk sendiri dapat mempengaruhi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar kualitasnya semakin tinggi. Yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk. A. Kelahiran atau disebut juga fertilitas atau natalitas. Fertilitas ini berhubungan dengan kelahiran penduduk yang menyangkut jumlah bayi yang lahir atau hidup. Namun, bisa juga fertilitas diukur dari jumlah anak per pasangan. Adapun faktor yang mempengaruhi fertilitas faktor sosial. Yang pertama, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kemungkinan hubungan kelamin pada usia produktif. Ini mencakup umur memulai hubungan, lalu ada selibat permanen atau proposal perempuan yang tidak pernah mengalami hubungan intim, lalu ada juga lamanya tidak berhubungan karena bisa faktor perceraian, atau bisa juga suaminya meninggal, pisah ranjang. Itu termasuk faktor yang mempengaruhi kemungkinan hubungan kelamin pada usia produktif. Yang kedua, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kemungkinan konsepsi. Ini bisa jadi adanya kemandulan, terus tidak menggunakan alat kontrasepsi, itu juga termasuk mempengaruhi kemungkinan konsepsinya. Lalu yang ketiga, ada faktor-faktor yang mempengaruhi selama kehamilan dan kelahiran. Ini seperti keguguran atau kematian janin karena faktor yang disengaja ataupun yang tidak disengaja ya. Faktor dinamika penduduk yang selanjutnya ada kematian atau mortalitas. Mortalitas berkaitan erat dengan tingkat kematian penduduk yang ada pada suatu daerah atau wilayah. Tinggi rendahnya tingkat mortalitas di suatu wilayah tidak hanya akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan penduduk di suatu wilayah dan jumlah penduduknya, tetapi juga mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang ada di tempat tersebut, yang sekaligus juga mencerminkan bagaimana kondisi ekonomi wilayah tersebut dan menjadi sebuah barometer tentang kesehatan dan kesejahteraan penduduk di wilayah yang bersangkutan. Sumber data mortalitas dapat dicari dengan cara yang pertama, yaitu registrasi. Dalam registrasi, kejadian kematian dilaporkan dan dicatat segera setelah peristiwa kematian tersebut terjadi. Yang kedua, yaitu sensus atau survei. Dalam data sensus, penduduk meskipun dilakukan melalui sensus, namun data tentang mortalitas dikumpulkan juga melalui survei atau sensus sampel yang hasilnya diberlakukan terhadap seluruh populasinya. Yang selanjutnya ada perpindahan atau gerak penduduk atau yang biasa kita sebut dengan migrasi. Migrasi ini merupakan perpindahan penduduk dari suatu daerah atau wilayah ke daerah yang lain, baik untuk sementara waktu atau untuk menetap dalam waktu yang lama.
Migrasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu migrasi nasional yang merupakan perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain dalam suatu negara. Sedangkan migrasi internasional yang merupakan perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara yang lainnya. Lalu bagaimana sih metode dan rumusnya? Dalam perhitungan perubahan jumlah penduduk, balancing question atau persamaan keseimbangan dengan rumus P1 plus B min D plus I min E sama dengan P2, yaitu P1 yang merupakan penduduk waktu 1 atau awal, sedangkan P2 yaitu penduduk waktu 2 atau akhir, B kelahiran, D kematian, I imigrasi yang masuk, sedangkan E yaitu imigrasi atau imigrasi keluar. Yang pertama ada tingkat pertambahan alamiah. A. Rate of natural increase adalah tingkat pertambahan atau pengurangan penduduk pada waktu tertentu karena surplus atau defisit dari kelahiran terhadap kematian disajikan dalam persen dari populasi dasar. Yang B, perubahan jumlah penduduk dalam hal ini tidak melibatkan imigrasi atau emigrasi. C, rumusnya yaitu tingkat pertambahan alamiah. Jumlah kelahiran dikurangi jumlah kematian dibagi jumlah penduduk kali 100. Contohnya yaitu Polandia tahun 1996 dengan jumlah kelahiran 429.000 kelahiran dikurangi dengan jumlah kematian yaitu 386.000 kematian, lalu dibagi dengan total penduduk yaitu 38.609.400 jiwa dikali 100, yaitu memperoleh hasil 0,11. Rumus lain dari pertambahan alamiah yaitu tingkat kelahiran dikurangi tingkat kematian dibagi 10. Yang selanjutnya ada tingkat pertumbuhan atau growth rate, merupakan tingkat bertambah atau berkurangnya suatu populasi pada tahun tertentu akibat pertambahan alamiah dan migrasi neto. Rumusnya yaitu rumus tingkat pertumbuhan, jumlah kelahiran dikurangi jumlah kematian ditambah migrasi neto. Lalu untuk jumlah penduduknya yaitu tinggal kita pindah ruaskan, yaitu tingkat pertambahan alamiah ditambah migrasi neto. Yang selanjutnya ada double time, waktu yang dibutuhkan per tahun oleh penduduk suatu negara atau wilayah untuk menjadi 2 kali lipat jumlahnya dengan rumus 70. Waktu menjadi 2 kali lipat 70 per tahun sama dengan tingkat pertumbuhan dengan notasi persen. Bisa kita lihat model pertumbuhan penduduk, jika fertilitasnya lebih kecil dari mortalitas, maka migrasi positifnya akan naik tetap atau stabil. Jika migrasinya negatif, maka akan turun. Jika migrasinya 0, maka akan turun juga. Sedangkan jika fertilitasnya lebih besar dari mortalitas, maka migrasinya akan naik. Bisa juga migrasi negatifnya akan naik tetap dan stabil. Lalu migrasi 0-nya bisa naik. Sedangkan fertilitas jika sama dengan mortalitas, maka migrasinya akan naik dan migrasi negatifnya akan turun, dan sedangkan migrasi 0-nya akan tetap.